Halo guys, balik lagi di Parabot Film, tempat berjuta kisah film yang bakal menyegarkan mata dan pikiran kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal merangkum sebuah film yang berjudul, aduh susah guys judulnya, bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Inggris guys. Oke, intinya film ini adalah The Meg Series 2. Nanti judul saya bakal taruh di deskripsi, oke? Oke lah, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Dalam 5 tahun setelah pertama kali mengalahkan Megalodon, Jonas kini menjadi aktivis yang memerangi kejahatan lingkungan guys. Dalam suatu misi, Jonas menyelinap ke dalam kapal tanker. Dari kejauhan, Jonas memoto awak kapal yang sedang membuang limbah beracun ke laut. Tak hanya itu, Jonas juga memotret buku laporan yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Namun aksinya ini ketahuan, mau tak mau Jonas pun harus baku hantam melawan mereka. Jonas berusaha kabur hingga akhirnya terpojok guys. Jonas pun akhirnya terjun ke dalam laut. Awak kapal pun mengira Jonas tidak akan selamat karena mereka ada di tengah-tengah lautan lepas guys. Namun tiba-tiba sebuah helikopter datang dengan kencang. Itu adalah M dan Richas yang sedang menolong Jonas di dalam institusi guys kelautan Cina. Seorang ilmuwan yang bernama Zhang Juming adalah anak dari Dr. Zheng, sekaligus kakak dari Zheng Juin. Setelah Dr. Zheng dan Juin meninggal, ia pun melanjutkan usaha ayahnya untuk melakukan eksplorasi di dalam lautan. Ia pun kini juga mengasuh keponakannya, Mei Ying, anak dari Su Yin, yang sekarang berumur 14 tahun guys. Di suatu malam, sebuah pesta diperselenggarakan untuk memperingati 10 tahun berdirinya institusi kelautan yang didirikan oleh Dr. Zheng. Jonas dan Meg juga datang ke pesta tersebut. Mereka berdua masih bekerja di badan penelitian ini sampai sekarang. Sang pembawa acara, Kill dari Driscoll yang juga merupakan petinggi institusi kelautan, mempersilahkan Juming untuk memberikan sambutan. Di sini Juming memperkenalkan seekor megalodon yang diberi nama Haiki yang dia temukan sejak masih bayi. Juming memelihara Haiki hingga saat ini. Berkat Haiki, mereka jadi tahu lebih banyak tentang Megalodon. Keesokan harinya, Rigas kemudian datang. Dia memberitahukan kalau saat ini Juming sedang menyelam ke dalam kandang Haiki melalui alat komunikasi. Juming berkata kalau dia sedang bereksperimen. Di sini Juming sudah merawat Megalodon Haiki sejak kecil, jadi mereka tidak perlu khawatir. Juming berkata, jika dia menekan tombol satu kali saja, maka Haiki akan datang. Jika Juming menekan tombol itu lagi 2 kali, maka Haiki akan pergi. Juming pun menekan tombol 1 kali. Semua orang lalu melihat Haiki yang mulai bergerak mendekati Juming. Juming kemudian menekan tombol 2 kali dan Haiki pun pergi menjauh. Juming, seorang peneliti, kemudian mendeteksi kalau Haiki kembali bergerak mendekati Juming. Kali ini Haiki bergerak lebih cepat. Juming pun kembali menekan tombol, namun Haiki seperti tidak meresponnya. Ia pun panik. Haiki berusaha memakan Juming. Beruntung Juming berhasil lolos. Ia pun merasa heran. Menurutnya, akhir-akhir ini Haiki bertingkah aneh. Untuk itulah Juming ingin mengeceknya secara langsung. Keesokan harinya, mereka pun tiba di pangkalan penelitian bawah laut, guys. Sementara itu, di dalam institusi, secara mengejutkan, Haiki berhasil kabur dengan menjebol saluran air di dalam. Jonas pun dan yang lainnya bersiap-siap untuk melakukan penyelaman di dasar laut untuk mengumpulkan sampel batuan dan menemukan spesies baru. Penyelaman pun berjalan dengan lancar. Saat hampir berada di dasar laut, tiba-tiba Mei muncul di dalam kapal. Jonas pun marah. Jonas menyuruh Rigas untuk kembali naik ke permukaan. Mei lalu berkata kalau kapal itu dilengkapi dengan alat penangkal predator. Lagi pula Mei juga membawa armor. Jadi Jonas tidak perlu khawatir berlebihan. Jonas pun akhirnya melanjutkan penyelaman dengan Mei yang ikut serta menyelam. Kini Juming kemudian mendeteksi ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Itu adalah Megalodon. Jonas pun menyuruh yang lainnya untuk menyelam memasuki lapisan thermocline untuk menghindari serangan makhluk itu. Mereka juga mengaktifkan penangkal predator. Ternyata Megalodon itu adalah Haiki. Setelah mereka menembus lapisan thermocline, ternyata Haiki masih saja mengikuti mereka.
Haiki berada tepat di samping mereka. Alat penangkal predator pun bekerja dengan baik. Haiki tidak menyerang. Mereka sadar kemudian mendeteksi ada megalodon lain yang datang mendekat. Mereka pun bingung sekali karena megalodon bukanlah makhluk yang suka berkoloni. Juming akhirnya mengubah misi penyelaman. Mereka yang awalnya meneliti spesies baru kini berubah menjadi mengamati tingkah laku megalodon. Mereka kemudian tidak sengaja melihat sebuah kapal selam aneh di dasar lautan. Rigas mendeteksi kalau kapal itu adalah stasiun dasar laut. Kapal itu pun masih berfungsi dengan baik. Lance selalu melaporkan kalau dia mendeteksi adanya kegiatan aneh di dasar sana. Juming pun mengajak mereka untuk menyelidikinya. Di sana terdapat kapal selam lain yang dikendarai oleh Montes. Montes sedang mengawasi anak buahnya yang sedang memasang bahan peledak untuk meledakkan lembah di dasar laut. Montes menyadari kalau dia kedatangan tamu, dua kapal selam. Montes pun panik. Dia tidak ingin dua kapal selam itu tahu apa yang sedang dia kerjakan di dasar laut. Akhirnya Montes meledakkan lembah itu. Rigas berusaha menghindari longsoran batu akibat ledakan tadi. Saat Montes sendiri hendak kabur, kapalnya malah ditabrak megalodon. Mampus. Ledakan barusan menciptakan lubang besar pada lapisan termoklin. Di bawah kapal, Jonas dan kapal Juming pun tertimbun bebatuan akibat ledakan tadi. Di dalam pangkalan, Mick dan DJ kehilangan komunikasi dari kedua kapal selam itu. Mick pun menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam penyelamat. Di bawah, Jonas dan kru kapal lainnya berhasil selamat, namun alat komunikasi rusak. Mereka tidak tahu nasib kapal selam yang dinaiki Juming. Di pangkalan, Jess melaporkan kalau sepertinya ada yang sengaja merusak kapal selam penyelamat Jess. Jess mengatakan kalau kerusakan itu tidak bisa diperbaiki, padahal itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jonas dan yang lainnya, guys. Sementara itu, di bawah, Jonas akhirnya bisa menghubungi Meg. Jonas memberitahu kalau kapal selam mereka mengalami kerusakan yang sangat parah, dan saat ini mereka kehilangan oksigen dengan cepat. Jonas dan yang lainnya akan keluar dari kapal selam menggunakan armor selam, namun mereka membutuhkan kendaraan untuk naik. Mick kemudian memberitahu kalau kapal selam penyelamat telah rusak. Mick tidak bisa mengirimkan tim penyelamat. Menyadari hal ini, Jonas akhirnya memutuskan untuk tetap akan keluar. Mereka akan berjalan menuju stasiun dasar laut yang tadi mereka lihat. Mungkin di sana mereka akan menemukan kendaraan yang bisa membawa mereka naik ke permukaan. Namun mereka harus cepat karena oksigen yang mereka miliki sangatlah terbatas. Jonas dan Mei, Rigas dan Sal kemudian memakai armor selam. Jonas kemudian memutus komunikasinya dengan Meg karena begitu dia keluar kapal selam, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Saat baru saja meninggalkan kapal selam, Juming datang menemuinya. Ternyata Juming dan krunya berhasil selamat, guys. Mereka pun mengikuti rencana Jonas nih. Mereka bersama-sama berjalan menuju stasiun dasar laut. Di dalam pangkalan, Meg merasa ada penyusup di dalam pangkalan ini, dan orang itu sengaja merusak kapal penyelamat, guys. Meg pun menyuruh DJ untuk mengeceknya. Sementara Jess harus mengecek berkas para ilmuwan. Siapa tahu mereka menemukan hal yang mencurigakan. Di bawah, Lance yang ada di barisan paling belakang melihat bayi gurita yang berwarna-warni. Namun, tiba-tiba sesuatu mendekatinya. Semua orang pun panik melihat helm milik Lance terjatuh. Sesuatu pasti telah menangkap Lance. Kerabatnya ingin mencarinya, namun Juming mengatakan kalau Lance pasti sudah tiada. Di tempat lain, Montes ternyata masih selamat. Dia menghubungi bosnya dan bosnya menyuruh untuk membunuh semua yang menghalanginya. Sementara itu, Jonas dan yang lainnya mengubah lampu mereka ke mode redup agar tidak memancing megalodon. Di dalam pangkalan, DJ memberitahu Meg kalau ada yang sengaja menghapus semua rekaman CCTV. Meg kemudian menyuruh DJ memeriksa komputer backup di dasar laut. Cadangan oksigen milik Jonas dan yang lainnya semakin menipis, guys. Juming kemudian berkata kalau dia mendeteksi ada objek yang bergerak mendekati mereka. Itu adalah Kronosaurus, makhluk purba yang lebih ganas dari buaya. Jonas pun menyuruh yang lainnya bergegas masuk ke dalam stasiun. Jonas berusaha menghalau makhluk-makhluk itu. Seekor Kronosaurus menarik Mei. Juming mencoba menyelamatkannya, namun dia juga ikut ditariknya. Dengan susah payah, Jonas berhasil menyelamatkan keduanya. Seekor Kronosaurus lainnya membuat helm Kurtis retak. Situasi pun semakin kacau. Juming kemudian menyalakan lampu. Kronosaurus itu pun menjauh, namun akibatnya hal itu malah memancing megalodon untuk mendekat. Juming mengalihkan perhatian megalodon dengan membawa lampu. Jonas pun mengambil lampu itu dan melemparnya. Terlihat dua megalodon berebut mendapatkan lampu. Melihat kesempatan ini, mereka pun langsung berlari menuju stasiun. Sal kehabisan oksigen. Sal pun kemudian mendorong Juming dan mengorbankan dirinya sendiri untuk dimakan megalodon.
Mereka pun berhasil selamat, namun di sini helm milik Curtis yang tiba-tiba retak dan akhirnya Curtis pun meledak dan tewas, guys. Kini cuma tersisa Jonas, Mei-ying, Juming, dan Rige. Setelah berhasil masuk ke dalam kapal, mereka pun melepaskan armor mereka lalu dengan hati-hati menyusuri stasiun dasar laut. Di tempat itu terlihat sepi, tidak berpenghuni. Mereka pun kemudian menemukan laptop di sebuah ruangan. Mei-ying pun mencoba menghubungi pangkalan, namun menggunakan laptop itu, di sini Jonas memperlihatkan sesuatu kepada Juming. Itu adalah sebuah logam mulia yang sangat langka dan harganya sangat mahal. Ternyata ada yang melakukan penambangan ilegal di tempat ini. Mei-ying pun berhasil menghubungi pangkalan. Namun di dalam pangkalan, Jess yang menjawab mereka. Jess kemudian mendeteksi adanya beberapa kapal selam kecil atau bot itu yang bisa menyelamatkan mereka. Jonas dan yang lainnya pun langsung bergerak. Di sana mereka akhirnya sampai di ruang pot. Terlihat ada 2 bot yang masih aktif. Namun tiba-tiba pintu menutup sendiri. Itu adalah ulah Jess. Ternyata Jess adalah pengkhianat. Dia adalah anak buah dari Hillary. Jess mengajak Jonas untuk bergabung dengannya. Namun Jonas tidak mau. Jess pun melepaskan 1 bot. Kini tersisa 1 bot lagi. Jess pun menawari Riges. Jess menyuruh Riges untuk membunuh Jonas. Karena putus asa, Riges pun mengambil senjatanya. Namun pada akhirnya Riges juga menolak untuk menuruti keinginan Jess. Jess yang marah kemudian melepaskan 1 bot lagi. Hillary kemudian muncul. Mereka pun kaget setelah mengetahui Hillary adalah dalang dari semua itu. Juming yang marah langsung menghancurkan komputer. Jess kemudian membuka saluran air, membuat air membanjiri tempat itu. Jonas dan yang lainnya berada saat ini. Jonas pun memiliki ide untuk memutus sistem komunikasi antara Jess dan stasiun dasar laut agar Jess tidak bisa lagi mengendalikan stasiun ini. Jonas akan keluar melalui tempat bot dan kemudian masuk ke dalam ruangan lain. Seekor Kronosaurus lalu datang mendekati Jonas, berhasil menembaknya. Namun beberapa saat kemudian dia pingsan. Jonas akhirnya kembali siuman, namun kini dia ditawan oleh Montes yang ada di dalam stasiun itu. Jonas pun berusaha menyerang Montes. Sementara itu di ruangan bot air semakin tinggi. Dengan susah payah Jonas akhirnya mengalahkan Montes. Jonas pun bergegas memutus sambungan komunikasi Montes. Di atas, pasukan anak buah Hillary berusaha menguasai pangkalan. Namun, di ruang CCTV, Mick dan DJ baru menyadari kalau ternyata Jess lah yang telah merusak kapal penyelamat. Di dasar laut, Jonas menemukan kapal selam milik Montes. Mereka akan menggunakan kapal itu untuk naik ke permukaan. Di dalam pangkalan, Jess menyuruh Mick dan DJ keluar dari ruangan CCTV. Menyadari kalau mereka terkepung, DJ dan Mick pun menyusun rencana, lalu membuka pintu. DJ langsung menyemprot pasukan musuh dengan merica. Mereka berdua pun berhasil lolos. Beberapa saat kemudian, Jonas dan teman-temannya berhasil kembali ke pangkalan. Namun, dari kejauhan mereka melihat pasukan musuh sudah menguasai pangkalan. Jonas dan Juming pun berencana untuk membebaskan MC dan DJ. Jonas menyuruh Riges menyiapkan perahu dan menjaga Mei-ying. Jonas dan Juming pun mulai bergerak. Sementara itu, Mick dan DJ dikepung oleh pasukan musuh. Mereka berdua pun terpaksa terjun ke dasar laut untuk menghindari tembakan. Saat DJ dan Mick kembali naik, mereka berdua berhasil ditangkap. Beruntung, Juming dan Jonas muncul membebaskan DJ dan Mick. Di luar, Montes berhasil naik ke permukaan menggunakan armor selam dan pelampung. Dia lalu menghampiri Jess dan memberitahukan kalau Jonas dan yang lainnya masih hidup. Jess pun langsung menyuruh pasukannya untuk mencari Jonas. Dari kejauhan, Mei-ying dan Rigas melihat 3 ekor megalodon bergerak mendekati. Tiba-tiba seekor megalodon menghancurkan jendela dan memakan Jess. Montes pun langsung kabur. Dia berhasil keluar. Di luar, Jonas dan yang lainnya kabur dengan sekoci. Mereka sengaja mendayung agar tidak menarik perhatian megalodon. Dari belakang, pasukan musuh mengejar menggunakan sekoci dengan menghidupkan mesin. Dan benar saja, seekor megalodon langsung memakan mereka. Melihat kesempatan ini, Jonas dan yang lainnya pun langsung menghidupkan mesin dan berhasil menjauh dari sana. Di sepanjang perjalanan, Jonas membuat tombak bom dari bahan peledak yang ditemukan Juming sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, mereka pun sadar kalau di dekat sana ada sebuah pulau wisata yang bernama
Penum Island. Mereka harus memperingati orang-orang yang ada di sana. Di depan pulau terlihat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tak jauh dari sana sebuah kapal tiba-tiba tenggelam. Ternyata itu adalah ulah gurita raksasa yang sebelumnya berhasil melewati lapisan termoklin. Di pantai, Jonas dan yang lainnya berusaha memberi peringatan kepada para wisatawan agar menjauh dari air karena ada megalodon yang sedang mendekat. Namun tidak ada yang menghiraukan mereka. Dari jauh terlihat 3 ekor megalodon berenang dengan sangat cepat menuju pulau tersebut. Di sini, megalodon pun mulai asyik memakan manusia. Melihat hal ini, Jonas berusaha membunuh megalodon itu dengan tombak bomnya. Sementara itu, Hillary yang berada di dalam helikopter diserang oleh Kronosaurus. Singkat cerita, Jonas pun mulai baku hantam dengan megalodon, guys. Saat Jonas, Juming, dan Mike berenang menuju pantai, tiba-tiba Megalodon Heike datang mendekat. Juming menyuruh yang lainnya untuk tenang. Juming pun masuk ke dalam air. Dia menekan tombol agar Heike menjauhi mereka. Secara ajaib, Heike bergerak menjauh. Juming pun senang karena Heike mematuhi perintahnya. Namun Jonas tidak percaya. Dia berkata kalau Heike berbelok karena mengejar lumba-lumba. Bantuan akhirnya pun datang ke Pun Island untuk mengevakuasi semua orang-orang dan berakhirlah alur cerita film ini. Oke guys, jadi cuman segitu ya alur ceritanya. Semoga kalian terhibur. Dan buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk mendapatkan info-info film menarik lainnya. Oke, saya Perabot Film pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.